Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan. Tentunya di info seputar Gojek. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal banyaknya teman-teman kita yang kena putus mitra. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi, beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya mungkin semingguan yang lalu lah, itu banyak driver yang kena PM. Kita katakan banyak karena kejadian ini bukan satu dua ya, tapi ya lebih dari itu. Jadi mungkin ya kita anggap banyak ya. Nah, kita cuman kalau misalnya kita tanya, "Bang, kenapa bisa kena putus mitra?" Kita belum tahu persisnya karena emang kita nggak ketemu sama orang yang kena putus mitra. Cuman kalau misalkan kita bisa ambil apa dari pengalaman ya, pengalaman yang sebelum-sebelumnya biasanya Gojek apa eh, ngasih hukuman atau ngasih putus mitra itu bukan asal ya. Kalau menurut saya sebagai driver Gojek, bukan karena saya pengen ngebaik-baikin Gojek, bukan, karena saya nggak kenal sama satupun, ibaratnya orang di kantor Gojek saya nggak kenal satupun, sama karyawannya, sama pokoknya nggak kenal satupun lah gitu ya. Intinya ya kita ngomong sesuai dengan pengalaman kita aja gitu ya. Jadi kalau menurut saya Gojek biasanya kalau misalkan ngasih suspend atau ngasih PM itu biasanya emang ada alasan yang kuat. Kalau misalkan kita tiba-tiba kena suspend atau kena PM tapi itu tanpa alasan, biasanya kalau kita pas banding atau kita ke kantor langsung misalkan ya, itu biasanya bisa langsung dibuka gitu ya. Meskipun emang tadinya kok error ya bisa ke suspend, tapi kalau kita datang ke kantor biasanya bisa langsung kebuka gitu ya. Kalau misalkan kita udah datang ke kantor tapi ternyata tetap ke PM, tetap ke suspend, itu berarti emang bener-bener kita salah gitu. Oke. Jadi kita berandai-andai atau kita eh, memberikan asumsi ya kenapa ada sebagian rekan-rekan kita itu yang kena PM. Pertama adalah biasa kan kemarin kita tanggal 21 di Bandung ya, itu kan ada demo ya. Ada demo memprotes kebijakan-kebijakan lah intinya ya. Cuman kan di sini pro dan kontra. Di Bandung rame tuh. Ada yang ngedukung demo, ada yang nggak mendukung juga. Intinya ya pro kontra gitu ya. Pro kontra, ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung. Malah ada yang julid juga sama yang demo. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, kalau abang demo nggak?" Kalau saya kemarin itu kebetulan nggak ikut demo. Kenapa nggak ikut demo? Karena istri saya itu waktu itu ya, itu baru aja ngelahirin anak saya yang ketiga gitu ya. Jadi anak saya itu udah tiga. Jadi saya nggak bisa demo juga gitu ya, nggak ikut demo. Apalagi saya kemarin emang waktu tanggal segitu saya nggak lagi di Bandung, saya lagi di luar kota gitu ya, lagi di luar kota maksudnya. Nah, jadi kemungkinan ya teman-teman atau rekan-rekan kita yang kena PM itu pada hari itu ya, pada tanggal 21 kemungkinan melakukan order fiktif ya. Mungkin dia bom order gitu ya, bom order. Jadi kalau di sini sih biasanya bilangnya tembakan lah ya. Jadi dia bikin order misalkan goret atau apa gitu ya, padahal itu bukan order yang sebenarnya. Tapi dia melakukan order itu pakai akun konsumen yang terhubung juga ke driver gitu ya. Makanya di sini terdeteksi bahwa driver itu yang melakukan. Jadi itulah penyebabnya kenapa kena PM. Kalau misalkan ada yang bilang, "Bang, itu kena PM karena ikut demo." Kalau menurut saya sih agak susah ya kalau misalkan bilang yang ikut demo kena PM. Karena kalau misalkan cuman gara-gara demo ke PM itu sih kayaknya kebangetan lah, kebangetan ya. Apalagi demo kan sebenarnya diperbolehkan, di negara kita kan diperbolehkan ya demo ya. Jadi dan juga ya kalau kita lihat yang ikut demo di hari itu di tanggal 21 itu nggak semuanya kena PM. Dan saya nggak tahu juga yang kena PM itu ikut demo atau enggak. Tapi intinya sih kalau di bahasa PM-nya kan biasanya kalau kita kena PM atau kena suspend itu kan ada di layar utama, ada di notifikasi. Itu kata-katanya ya karena ada indikasi melakukan order fiktif. Jadi untuk kedepannya ya, saya sih cuma menyarankan kalian bisa pakai bisa enggak ya. Kalau misalkan nanti ada demo atau apa, kita nggak usah apa
bikin order fiktif gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ikut ya ikut gitu ya. Kalau nggak ikut misalkan di rumah menghargai, misalkan ya udahlah saya offbeat aja di rumah. Tapi ya udah di rumah itu jangan bikin order fiktif. Kasihan juga yang misalkan di lapangan ya, meskipun kita mungkin ada yang beranggapan dia nggak solidaritas gitu ya. Ya mungkin biarinlah dia nggak solidaritas, cuman kita jangan sampai merugikan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita protes ke mereka yang masih on bid dengan cara bikin order fiktif, tapi kan kita jadi rugi gitu ya. Jadi kurang tepat lah kalau kita protesnya ya, protes ke teman kita yang masih on bid dengan cara bikin order fiktif. Ya yang rugi kan kita gitu ya. Jadi ya itu sih tanggapan saya mengenai PM ya, PM kemarin yang kebanyakan ada sebagian yang kena juga gitu ya. Ada sebagian yang ke kantor bisa dibuka lagi, ada sebagian yang ke kantor ternyata emang gak dibuka lagi. Ya kemungkinan kayak gitu ya. Kalau misalkan kantor menjatuhkan PM dan gak bisa dibuka lagi, itu kemungkinan karena ya alasan kantor itu kuat. Tapi kalau misalkan kena PM terus kita ke kantor bisa dibuka, ya mungkin itu sistem error gitu aja sih. Kalau misalkan tanpa sebab, kayaknya sih menurut saya nggak akan sih kalau Gojek ya, sepengalaman saya sebagai driver Gojek. Jadi mungkin itu aja ya tanggapan saya buat teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ini udah mulai musim hujan gitu ya, orderan biasanya udah mulai melimpah. Ada sebagian juga yang sortir order atau di sini kita sebut mengayak ya. Cuman ya intinya sih jaga kesehatan aja. Karena kemarin juga saya sempet dada itu sakit banget ya, mungkin karena angin juga kita nggak tahu ya. Karena kemarin-kemarin kan saya narik itu sampai malam ya, sampai malam banget gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu aja ya video kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman bisa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.